Sobat Jiwa, pada tahun 2010, dunia medis Indonesia sempat diguncang oleh sebuah ronsen yang nggak masuk akal. Di layar monitor terlihat puluhan jarum dan juga paku bersarang di dalam kaki seorang balita yang bernama Safira. Nah, gimana ceritanya benda tajam sebanyak itu bisa masuk ke dalam daging tanpa ada luka robek sedikit pun di kulit luarnya? Dan yang lebih gila lagi nih Sobat Jiwa, jarum-jarum itu kayak seperti hidup gitu. Karena bertumbuh banyak dan juga bisa berpindah tempat ke dalam jaringan mungil seorang tubuh balita tadi. Bagi sebagian besar orang, ini adalah bukti nyata adanya santet ilmu hitam. Tapi benar nggak sih itu cuma sekedar klinik? Nah, hari ini kita akan bahas fenomena yang aneh ini Sobat Jiwa. Dari jejak sejarahnya di seluruh dunia, hingga penjelasannya yang mungkin kedengarannya di luar nalar atau nggak masuk akal. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui Baxter Effect dan juga manipulasi frekuensi energi. Oke, nggak usah pakai lama. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis karena akan kita bahas semuanya di video hari ini. Sobat Jiwa, kasus Safira ini benar-benar bikin heboh Indonesia pada waktu itu. Semuanya bermula di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Balita mungil ini bernama Safira, putri dari seorang ibu yang bernama Sarifah Hamsiah. Nah, suatu waktu nih, si ibu merasa gelisah karena anaknya yang menangis nggak berhenti-henti. Yang namanya anak usia 3 tahun, itu pasti nggak akan bisa ngomong detail tentang apa yang dirasakan, benar nggak? Nah, kegelisahan itu berubah jadi satu kepanikan ketika Sarifah, ibunya Safira itu, dikejutkan dengan paku-paku yang mulai keluar dari kulit anaknya. Tanpa menunggu lama, akhirnya si ibu langsung bawa Safira ke rumah sakit dekat rumahnya. Nah, karena keterbatasan fasilitas di daerahnya, Safira akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu RSUD Andi Makassau di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan disinilah tim medis mulai memeriksa Safira. Dokter spesialis bedah yang menangani Safira itu namanya Dr. Komarudin Said, Sobat Jiwa. Seorang dokter profesional yang kerjaannya selalu menuntutnya untuk berpikir secara medis dan juga logis. Tapi begitu melihat hasil ronsen Safira ini, beliau sendiri sampai geleng-geleng kepala kebingungan. Dokter Kamarudin dan tim medisnya tercatat harus melakukan operasi bedah beberapa kali untuk mengangkat logam-logam yang ada dalam tubuhnya Safira. Dan dalam operasi pertama aja, mereka berhasil mengeluarkan sekitar 26 buah paku dan juga jarum dari betis dan juga punggungnya Safira. Dokter Kamarudin ini juga sampai membuat pernyataan di media bahwa secara medis ini adalah sesuatu yang sangat tidak lazim. Karena paku-paku itu posisinya tersebar di dalam jaringan otot, bukan di jalur pencernaan. Yang artinya, nggak mungkin paku itu masuk dengan cara tertelan. Dan ini jadi viral banget Sobat Jiwa. Pada tahun 2011, media TV nasional pun sampai koran-koran besar langsung menerjunkan tim investigasi mereka ke Parepare. Para awak media itu nggak cuman warawiri ngewawancarain dukun dan juga tetangga, tapi mereka juga menyiarkan langsung rekaman hasil ronsen dari pihak rumah sakit dan juga memperlihatkan paku-paku fisik yang berhasil dikeluarkan oleh Dr. Kamarudin. Ini juga membuat masyarakat kota yang tadinya ragu dan nggak percaya, sekarang jadi terheran-heran atas apa yang mereka lihat secara langsung. Kasus ini juga memicu diskusi nasional Sobat Jiwa. Di satu sisi nih ya, para sosiolog dan juga budayawan membahas tentang fenomena santet dan ilmu hitam lokal. Tapi di sisi lain, dunia kedokteran berusaha mencari penjelasan logis apakah ini ada kaitannya dengan gangguan psikologis langka, di mana orang terdekat mungkin sengaja memasukkan benda ke dalam tubuh korban. Walaupun itu juga dibantah karena tidak ada bekas luka luar pada tubuh Safira. Melihat seorang anak sekecil dan selucu itu harus menahan sakit karena puluhan paku di tubuhnya, membuat seluruh masyarakat Indonesia ikut terenyuh dan memantau perkembangannya setiap hari di berita yang ada di stasiun televisi. Dan satu hal nih ya Sobat Jiwa, kejadian yang dialami Safira ini nggak cuma dialami segelintir orang. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar atau bahkan mengalami sendiri kasus yang serupa. Tapi pertanyaannya, kenapa hal seperti ini masih tabu untuk dibicarakan? Sobat Jiwa, mungkin banyak dari kalian yang mikir bahwa kayak begini ini paling cuma ada di Indonesia aja. Atau mungkin kamu berpikir paling ini terjadi cuma di pelosok-pelosok Indonesia aja, karena mereka masih primitif. Tapi ternyata enggak loh. Karena faktanya, ini juga salah satu fenomena global. Mau kalian pergi ke belahan bumi manapun, dari benua Amerika yang super modern, sampai ke Eropa, hampir setiap budayanya di dunia itu punya versi santetnya masing-masing. Di mana ilmu menyakiti orang lain dari jarak jauh itu sangat mungkin untuk dilakukan. Gak percaya? Yuk kita jalan-jalan dulu ke Amerika Tengah ya, tepatnya di Karibia dan juga Haiti. Kamu pasti sering dengar di film Hollywood istilah voodoo. Pernah dengar kan? Benar Sobat Jiwa. Di sana para praktisi ilmu hitam yang disebut bokor menggunakan media yang namanya puppet atau boneka voodoo. Mereka akan mengambil sesuatu yang sangat personal dari targetnya, itu berupa
Helai rambut bisa, potongan kuku juga bisa, atau baju bekas yang belum dicuci. Kemudian dimasukkan ke dalam boneka kain itu. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apapun yang dilakukan si dukun ke boneka itu, apakah ditusuk jarum, dibakar, atau misalnya dipukul, maka si korban di tempat lain akan merasakan rasa sakit fisik yang sama di tubuh mereka. Familiar kan dengan kejadian kayak gitu? Mirip banget sama santet yang ada di Indonesia. Beda lagi kalau di Timur Tengah, Sobat Jiwa. Mereka punya versi yang nggak butuh media boneka ataupun paku sama sekali. Mereka sebut ini The Evil Eye atau Nazar. Dan Sobat Jiwa, ini beneran mereka bisa santet kita cuman dengan tatapan saja. Mereka tuh percaya banget kalau energi negatif lewat rasa iri, dengki, atau cemburu yang teramat sangat dari seseorang itu bisa terpancar dari tatapan matanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngelihat kalian dengan tatapan penuh dendam atau benci, energi negatif itu sangat bisa bertransmisi lewat udara dan bikin kita tiba-tiba sial, mendadak sakit keras, atau bahkan mengalami kecelakaan fatal. Makanya kalau misalnya Sobat Jiwa jalan-jalan sana, kalian bakal ngelihat banyak banget orang di sana yang pakai jimat mata biru sebagai tameng pelindungnya. Bahkan kalau misalnya kita melihat Eropa zaman dulu, orang-orang Eropa yang sudah mempraktekkan yang namanya hex atau Maleficium. Mereka menaruh mantra dan kutukan pada media-media organik, lalu diam-diam menanamnya di bawah rumah si target. Yang mana ini adalah taktik yang sama yang dipakai dukun-dukun santet di Indonesia sampai hari ini. Poinnya apa sih Sobat Jiwa? Intinya, seluruh dunia dari zaman purba sampai era digital sekarang, secara tidak sadar sepakat pada satu hal yang menakutkan. Bahwa ada sebuah cara, sebuah mekanisme tersembunyi untuk mengirimkan pesan atau gelombang negatif yang bisa menghancurkan hidup seseorang tanpa perlu ada kontak fisik sama sekali. Dan ini bikin kita makin bertanya-tanya lagi, gimana caranya energi ini bisa berpindah, menembus ruang dan juga menembus jiwa manusia, dan bermanifestasi jadi hal negatif di tubuh kita. Nah, ini sebenarnya bagian menarik yang mau kita bahas. Yuk kita lanjut ya. Oke Sobat Jiwa, simak baik-baik ya, karena kita bakal masuk ke area science yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini benar-benar 100% real science. Teorinya disebut Baxter Effect. Nah, buat Sobat Jiwa yang mungkin belum menonton video tentang Baxter Effect, bisa tonton videonya di sini. Nah, kliknya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Fenomena ini ada di dalam sains, khususnya fisika kuantum. Dan ini erat kaitannya dengan konsep yang disebut quantum entanglement. Pada dasarnya teori ini bilang kalau dua partikel atau sel yang pernah menyatu atau terhubung, mau kalian pisahkan mereka sejauh ribuan kilometer, bahkan antar benua sekalipun, mereka akan tetap saling terhubung secara instan tanpa ada jeda waktu. Semua yang ada di alam semesta ini sebenarnya saling terkoneksi, Sobat Jiwa. Nah sekarang, ayo kita sambungin ilmu ini ke fenomena santet tadi. Ketika seorang dukun atau seorang memfokuskan emosi negatif yang luar biasa intens, kita bicara tentang dendam kesumat yang mendalam ya, atau amarah yang membakar, atau juga rasa iri yang pekat. Nah, mereka itu nggak cuma sekedar benci Sobat Jiwa. Secara kuantum, mereka sedang memancarkan sebuah gelombang elektromagnetik, sebuah frekuensi perusak yang sangat kuat dan terarah langsung kepada targetnya. Tapi ini yang bagian pentingnya Sobat Jiwa dan perlu digarisbawahi. Kenapa ada orang yang mempan disantet dan ada juga yang enggak? Nah, ibaratnya kayak radio ya. Kalau pemancar radio menyiarkan musik di frekuensi, katakanlah misalnya 91,3 FM gitu. Nah, kamu baru bisa dengerin musiknya kalau radio di rumahmu juga disetel ke frekuensi 91,3 FM. Benar ya? Kalau misalnya kondisi fisik atau energi kita lagi drop banget, mungkin kita lagi stres berat, lagi penuh ketakutan, cemas, atau misalnya menyimpan dendam juga, maka vibrasi energi kita itu otomatis turun ke level yang sangat rendah. Frekuensi perusak dari santet tadi akhirnya berhasil match atau sinkron dengan vibrasi tubuh kita yang lagi lemah tadi. Nah, begitu mereka connect, energi negatif itu mulai merusak sistem bioelektromagnetik yang ada di dalam tubuh kita. Mengacaukan sel hidup kita dan juga memanifestasikan dirinya menjadi penyakit fisik yang aneh atau fenomena mengerikan yang selama ini kita sebut sebagai gangguan supranatural. Jadi Sobat Jiwa, apa yang selama ini kita anggap sebagai sihir klinik yang kuno, ternyata di mata fisika kuantum adalah sebuah proses transmisi energi frekuensi rendah yang sangat-sangat merusak. Tapi tunggu dulu nih Sobat Jiwa ya. Kalau ini semua tentang frekuensi, terus kenapa dalam kasus santet di Indonesia harus ada paku, darah, atau telur yang dipakai? Nah, kenapa benda-benda spesifik itu yang dipilih? Ada yang kepikiran tentang pertanyaan ini nggak? Nah, ini jawabannya ada di chapter berikut. Ikutin terus ya. Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan nonton di film-film horor di Indonesia, ya kan? Dimana kalau ada dukun santet lagi beraksi, di depannya itu pasti ada mangkok berisi darah, kemudian ada kembang 7 rupa,
atau telur ayam kampung. Sering lihat gitu juga kan? Nah, pasti pada penasaran juga, kenapa sih ritualnya ribet banget seperti itu? Kenapa harus pakai telur atau darah? Ternyata ada alasan besar yang menyeramkan yang ada di baliknya. Dan ini bisa dijelaskan secara sains. Ayo kita bedah dari media yang paling sering dipakai dulu, yaitu telur. Nah, Sobat Jiwa tahu kan cerita horor klasik di mana ada orang yang menemukan telur terkubur di depan rumahnya, kemudian pas dipecahin, isinya bukan kuning telur biasa, tapi isinya adalah jarum, rambut, atau darah busuk. Nah, ngeri banget kan? Tapi coba pikirin lagi dari aspek biologis. Telur itu ya Sobat Jiwa, terutama telur yang segar ya, adalah materi organik yang mengandung sel hidup yang sangat aktif. Nah, di dalamnya itu ada cairan yang kaya protein dan juga elektrolit. Dalam dunia fisika energi, cairan elektrolit itulah yang menjadi konduktor atau penghantar gelombang elektromagnetik yang super duper kuat. Jadi si dukun ini nggak cuma sekedar pakai telur karena syarat adat Sobat Jiwa. Mereka menggunakan telur itu sebagai sebuah baterai organik. Telur itu berfungsi sebagai wadah atau hard drive biologis untuk menyimpan, mengunci, dan juga memperkuat pesan frekuensi negatif yang mau dikirimkan sebelum akhirnya dilepaskan ke targetnya. Nah, gimana dengan media yang lain? Kayak rambut, potongan kuku, atau tetesan darah dari si korban. Nah, kalau itu balik lagi ke teori Baxter Effect tadi atau quantum entanglement. Bahwa sel yang sudah terpisah dari tubuh kita tetap bereaksi secara simultan dengan apa yang dirasakan pemilik aslinya. Rambut, kuku, dan darah itu mengandung struktur DNA yang sangat spesifik, unik, dan juga nggak akan ketukar dengan miliaran manusia lainnya yang ada di bumi ini. DNA itu memancarkan tanda frekuensi biologis yang unik, semacam alat atau misalnya nomor HP pribadi gitulah kalau dianalogikan dengan dunia material gitu ya. Nah, jadi fungsi dari rambut atau kuku yang dicuri itu adalah sebagai penunjuk alamat. Ketika si dukun melakukan ritual manipulasi energi itu, mereka memegang DNA kamu sebagai jangkar. Tujuannya apa? Supaya paket frekuensi merusak yang mereka kirimkan lewat udara itu punya arah yang sangat presisi. Langsung melesat menuju tubuh si target tanpa tersesat. Dan nggak salah sasaran ke tetangga sebelah. Dan ini juga yang bisa menjelaskan kasus Safira yang ada di chapter 1 tadi. Ketika energi negatif berfrekuensi rendah, dikunci menggunakan koordinat DNA dan diproyeksikan dengan intensitas yang sangat ekstrim, maka terjadi fenomena aneh dalam fisika kuantum yang disebut dematerialisasi. Di mana materi padat kayak paku atau jarum yang ada di sekitar ritual tadi bisa berubah menjadi gelombang energi untuk berpindah ruang, lalu bermanifestasi atau memadat kembali ketika sudah sampai di dalam koordinat tubuh si korban. Gila banget ya Sobat Jiwa. Dengarnya aja bikin kita nggak nyaman dan juga merinding, ya nggak? Karena artinya, kalau ada orang yang punya niat sejahat itu, dan mereka punya helai rambut kita nih, kita bisa diserang kapan aja. Tapi tunggu, jangan panik dulu ya. Karena sains dan spiritualitas juga punya jawaban tentang gimana cara memutus rantai frekuensi ini dan bikin tubuh kalian benar-benar kebal dari serangan tak kasat mata ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi di chapter berikut. Nah, Sobat Jiwa, setelah mendengar cerita tadi, pasti ada di antara kamu yang parno, ya kan? Tapi tenang. Kenapa? Karena kita nggak selemah itu. Dan nggak semudah itu juga untuk diserang. Kita semua sebenarnya punya perisai pelindung alami yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan secara spiritual, kunci untuk mengaktifkan perisai itu cuma satu kalimat simpel. Tapi efeknya juga luar biasa. Yaitu apa? Jaga vibrasimu supaya tetap berada di level tinggi. Ingat tentang radio tadi kan ya? Santet atau energi negatif itu bisa beroperasi hanya di frekuensi rendah, yang sangat rendah malah. Nah, kalau misalnya kita bicara level energi yang rendah, itu berhubungan dengan ketakutan, dendam kesumat, rasa iri yang pekat, atau juga amarah. Nah, energi negatif ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sistem tubuh kita, kecuali kalau misalnya kamu Sobat Jiwa yang membukanya sendiri pintu celahnya itu. Nah, maksud membuka celahnya gimana? Celah itu adalah ketika kita berada di frekuensi yang sama rendahnya. Kalau misalnya kamu lagi stres berat, kemudian kamu memelihara kebencian dan juga cemas berlebihan, atau dikuasai rasa takut yang luar biasa, itu secara tidak sadar kamu lagi ngebuka pintu rumahmu lebar-lebar dan seolah-olah bilang kepada energi negatif itu, "Hai, frekuensi kita sama nih, silakan masuk." Nah, sama kayak gitu. Di sini spiritualitas dan agama menjadi sangat penting ya Sobat Jiwa. Makanya dari itu, rajin-rajinlah untuk selalu bermeditasi. Jaga hati kita supaya tetap bersih dan juga praktekkan yang namanya mindfulness. Ibadah yang benar itu adalah ibadah dengan rasa syukur dan juga penuh cinta. Bukan karena rasa takut. Kalau masih ibadahnya karena rasa takut, maka celahnya masih sama aja, akan tetap kebuka. Nah, ketika kita benar-benar mindful, hidup penuh dengan rasa syukur, dan satu lagi yang paling penting ya, penuh dengan cinta kasih, maka kita akan bikin perisai spiritual itu menjadi lebih kuat.
Dalam ilmu psikologi interpersonal atau level kesadaran, ketika kita mengkondisikan diri kita untuk hidup di level energi kasih sayang, kebahagiaan, dan juga kedamaian, maka frekuensi energi tubuh kita itu akan lompat ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita dapat kiriman santet, mereka bakal langsung mental gitu aja. Nah, umpamanya pun kena, nggak akan separah itu Sobat Jiwa. Kenapa? Karena mereka nggak bisa match. Mereka nggak bisa connect atau nyambung dengan frekuensi kita yang di frekuensi cukup tinggi. Intinya Sobat Jiwa, perlindungan pertama adalah mindfulness. Kita dekat dengan Sang Maha Sumber dan energinya yakin bahwa itu ada di dalam jiwa kita. Seru juga ya sebenarnya pembahasan hari ini. Nah, yuk kita lanjut ke chapter terakhir sebelum videonya selesai. Sobat Jiwa, fenomena yang selama ini kita sebut sebagai santet atau ilmu hitam itu ternyata bukan sekedar dongeng pengantar tidur yang dipakai untuk nakut-nakutin kita. Di balik selubung misteri yang pekat itu ada mekanisme energi, frekuensi, dan juga keterhubungan sel makhluk hidup yang nyata dan juga sains yang perlahan-lahan mulai bisa menjelaskannya satu persatu. Tapi poin paling pentingnya yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Jiwa semua di episode kali ini adalah jangan pernah biarkan rasa takut menguasai hidup kita. Dunia ini memang penuh dengan misteri yang tak terlihat. Dan ya, di luar sana mungkin ada orang-orang yang memilih jalan gelap karena mereka tidak mampu berdamai dengan luka batin dan juga ego mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang gagal untuk menjadi sadar, sehingga mereka memilih untuk memanipulasi energi alam untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ingat Sobat Jiwa, kita punya kendali penuh atas diri kita dan juga frekuensi energi kita sendiri. Fokus pada penyembuhan diri, jaga pikiran kita tetap mindful, dan teruslah melangkah dengan jiwa yang tenang dan juga penuh rasa kasih sayang. Karena ketika kita memilih untuk hidup di frekuensi yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri aja Sobat Jiwa, tapi kita juga menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk Sobat Jiwa semua yang sudah menyimak video ini hingga habis. Buat Sobat Jiwa yang mungkin punya pengalaman tentang hal ini, coba silahkan share di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu dengan begitu, itu bisa menjadi jalan penyembuhan bagi Sobat Jiwa yang mungkin lagi punya masalah tentang hal ini. Sekali lagi, terima kasih banyak buat hari ini. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.